Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo, selamat sore rekan Gen Z dan Milenial. Kembali berjumpa bersama saya, Eko Ardianto, jurnalis IDN Times, di program Gen Z Memilih. Seperti diketahui, kemarin kita sudah menjalani peristiwa pendaftaran kepala daerah di KPUD, dan calon kepala daerah mulai dari gubernur, bupati sampai wali kota juga sudah menjalani tes kesehatan. Setelah itu, mereka akan hasilnya dilaporkan ke KPUD, dan di tanggal 22 itu akan ditetapkan oleh masing-masing KPUD calon kepala daerah, dan tanggal 23 September akan diundi nomor urut. Nah, kali ini kita masih akan bicara tentang calon kepala daerah, karena hari ini, petang ini, di studio sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Selamat sore, Ibu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Khofifah Indar Parawangsa ini adalah bakal calon gubernur Jawa Timur yang kemarin sudah mendaftar berpasangan dengan Mas Emil Dardak. Benar, Bu ya? Iya. Bu, gimana, Bu? Kemarin hasil tes kesehatan, apakah sudah ada hasilnya atau bocoran-bocoran hasilnya sehat nggak, Bu? Oh, insya Allah sehat sih ya. Ya. Hari pertama itu saya kebetulan dapat tanggal 29 untuk tes fisik, kesehatan fisik. Tanggal 30 untuk tes kesehatan mental. Insya Allah semua lancar, dan saya melihat baik itu tenaga medik, paramedik, maupun alkes yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo rasanya jauh lebih modern daripada 5 tahun lalu saat saya medical check up di sana. Oh, gitu. Ibu biasa olahraga apa sih, Bu? Saya treadmill. Oh, treadmill ya? Treadmill. Oh, luar biasa. Bu, oke. Baik. Ibu ini kan kali ini juga berpasangan dengan calon petahana incumbent Mas Emil Dardak. Kita tahu biasanya calon-calon yang lain nih, Bu ya, di daerah-daerah lain itu biasanya pecah tuh sama wakilnya. Nah, ini Ibu akrab terus berpasangan lagi di pilkada kali ini, ada resep khusus nggak sih, Bu? Apa? Saling memahami, saling mencoba memberikan kepercayaan dan saling memberikan penghormatan. Itu menjadi penting menurut saya. Ada mutual understanding, ada mutual trust, ada mutual respect. Itu saya rasa harus kita berlakukan kepada semua kolega kita, semua jejaring kawan-kawan kita, supaya satu dengan yang lain itu tidak mudah berseudon, tidak mudah negative thinking. Karena pada dasarnya komunikasi-komunikasi yang berjalan dengan baik dan seimbang itu insya Allah akan melahirkan tadi mutual understanding, ada mutual trust, ada mutual respect. Tidak mudah untuk diprovokasi misalnya. Emang ada upaya-upaya provokasi? Memecah itu kan untuk tidak percaya gitu. Rasanya dari 6 bulan pertama itu ya beredar pesan-pesan yang kemudian diviralkan, Wagub tidak diberi peran, kayak gitu-gitu. Ada demo-demo waktu itu 6 bulan pertama. Jadi itu atas inisiatif siapa dan punya tujuan apa? Kalau saya mah nggak usah terlalu kita nggak usah disibukkan yang begitu. Yang penting saya dan Mas Emil, kami merasa bahwa kita saling melakukan berbagai tugas-tugas secara komplementaris. Jadi kita saling mengisi gitu.
Bu, Iya. tepatnya kapan tuh Ibu sama Mas Emil tuh bersepakat, ayo kita maju lagi? Sebetulnya tidak. Saya duluan gitu. Saya duluan yang memang menyampaikan saya kalau diizinkan saya ingin melanjutkan pengabdian di Jawa Timur saja. Kan kita tahu bagaimana proses Pilpres kemarin. Nah, kemudian setelah saya menyampaikan posisi saya mendukung paslon 02, lalu kemudian disampaikan bagaimana kalau ya namanya juga kita berproses, apa ada minat untuk ke Jakarta gitu. Saya bilang kalau diizinkan saya tetap di Jawa Timur saja, melanjutkan program-program yang September ini baru akan jalan gitu. Oh gitu, Bu. Jadi September ini yang akan jalan misalnya adalah kita ini Jawa Timur ini kebetulan industri manufakturnya sudah 35%. Nasional, target nasional 2045 itu baru 30% target nasional. Jadi kita sudah sangat jauh melampaui target nasional. Oleh karena itu 3 tahun yang lalu, ini kan semua sudah terprediksi. Kalau ini selesai kita sekian, ini selesai kita sekian. Jadi 3 tahun yang lalu saya sudah mengkomunikasikan dengan Mas Emil, kayaknya kita harus mencangkok SDM. Saya pun mengundang Kopertais, saya sampaikan bahwa ini bukan kompetitornya Bapak Ibu sekalian. Kita punya kebutuhan untuk mencangkok SDM karena industri manufaktur kita akan mengalami peningkatan jauh lebih cepat. Jadi September ini sudah dimulai proses untuk magister degree dari King's College London. Itu untuk program digital economy dan digital future. Jadi itu kami juga harus mendiskusikan, menyampaikan pesan ini bahwa ini bukan kompetitor perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Timur. Proses itu tidak sederhana untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari King's College London, dan alhamdulillah Maret lalu proses rekrutmennya 100% oleh King's, dosen 100% oleh King's, dan September ini dimulai perkuliahan pertama untuk 70 mahasiswa. Kemudian masih ada lagi Western Sydney University, ini S1 untuk Digital Innovation. Kenapa kami harus mencangkok ini? Karena masyarakat Jawa Timur jangan sampai menjadi penonton. Ketika proses industri manufakturnya sudah sebegitu jauh melampaui dari target nasional, maka masyarakat Jawa Timur juga harus memberseiringi dengan peningkatan kualitas SDM untuk bisa mengisi ruang-ruang yang sekarang ini sebetulnya punya kesempatan terbuka bagi ya orang Indonesia lah ya. Tetapi bahwa karena ini tempatnya di Jawa Timur, tentu kami berharap bahwa masyarakat Jawa Timur, SDM Jawa Timur bisa mendapatkan kesempatan lebih karena memang mereka punya kapasitas, punya kemampuan, punya kompetensi. Ya. Bu, sebelum masuk ke situ lebih jauh, pemilihan gubernur Jawa Timur ini menarik sekarang. Ada 3 Sri Kandi, semuanya perempuan. Ibu, terus Mbak Lulu dari PKB, terus Bu Risma. Ya. Dan akan memperebutkan kalau di catatan saya hampir 32 juta suara. Ya, 31 DPT, juta ya. Ya, 31 juta lebih. Kemudian tersebar di 158 kabupaten, Bu ya? Kabupaten kota ya? 38 kabupaten kota. Ya. Itu gimana Ibu nanti mempersiapkan? Karena yang bertanding nih perempuan semua, Bu. Boleh saya mengajak untuk tidak membuat pembeda. Bahwa laki-laki dan perempuan itu beda, iya. Tapi kita tidak membuat pembeda. Bahwa ini sebuah kontestasi, menurut saya ini genderless. Artinya ketika kita melihat kontestan A, kontestan B, kontestan C, ini tidak karena perempuan atau laki-laki, tapi bahwa memang mereka punya capacity untuk menjadi seorang pemimpin di daerah sesuai dengan yang diikutinya gitu. Jadi mari kita melihat kapasitas dan kompetensi masing-masing, bukan karena dia perempuan atau laki-laki. Baik, Bu. Kalau Ibu melihatnya dua sosok kandidat lawan Ibu ini punya kapasitas nggak, Bu? Kita kenal tidak kan, boleh Bu, ya? berarti Baru kenal kan ya, kenal NU, saya. Iya. Bu Risma juga pasti Iya, kenal. kenal. Gimana, Ya. Bu? Kepada tim,
sejak awal sekali saya menyampaikan passwordnya adalah waspada, kerja keras, lahir batin. Waspada, kerja Ya, keras, lahir batin. semuanya. Sejak awal saya menyampaikan waspada, kerja keras, lahir batin. Ya. Bisa dielaborasi Bu, waspada apa, kerja keras apa? Ya, karena kan dinamika politik ini seringkali juga berjalan secara unpredictable. Nah, kalau ini tidak terprediksi, ya tetap kita waspada. Kalau kerja keras, lahir batin, saya dan Mas Emil keliling, saya biasa 4 hari tidak pulang, 5 hari bahkan 6 hari tidak pulang, sampai rumah udah kayak pulang umroh aja gitu. Jadi mungkin 2 hari tim yang lain harus kembali ganti tim baru, sayanya jalan gitu. 2 hari lagi tim lain bergantian, tapi sayanya tetap jalan. Saya biasa tidur di lapangan, saya biasa tidur di mobil. Itu tidak berubah dari dulu, Ya, betul, dari dulu. Betul. Jadi kita mah bekerja keras, lahir batin, gitu. Ya. Tapi kali ini lawannya, kira-kira kalau bisa saya sebut lawan Bu ya, Mbak Lulu juga sama-sama dari NU nih Bu. Gimana nanti Ibu kira-kira? Nggak ada masalah, nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah. Artinya masih bisa nggak? Karena banyak orang menduga akan menggerus suara Ibu, terutama pemilih. Ya, saya rasa semua kita bisa lihat dari hasil survei ya. Mungkin sekarang ada lembaga yang sedang turun, seminggu lagi barangkali hasilnya sudah bisa kita lihat. Sehingga kita tidak berpendapat secara imajinatif, tapi semua based on data. Ya. Udah ada bocoran Ibu, berapa persen? Kan Bu, baru selesai. Kalau Bu Risma juga, Bu Risma ini 2 periode juga wali kota Surabaya, ya kan? Kemudian ini akan menjadi pesaing Ibu juga nanti. Ya. Nah, bagaimana Ibu nanti katakanlah bersaing dengan Bu Risma nih? Nggak ada masalah. Jadi saya kan pada dasarnya dengan segala hormat 3 kali Pilgub, 2 kali saya kalah, tapi menang di Surabaya. Yang ketiga kita menang di provinsi dan menang juga di Surabaya. Jadi ini tidak pada posisi kita terlalu pede tidak, tapi bahwa fakta 3 kali Pilgub saya menang di Surabaya. Apalagi sekarang didukung oleh 15 partai politik ya. Kita semua bekerja keras, ya. Ya. Bu, faktanya dalam pendaftaran kemarin di KPUD, Ibu didukung oleh 15 partai politik. Masyarakat menyebutnya Koalisi Indonesia Maju Plus, 10 partai parlemen, 5 partai non parlemen. Itu 9. 9 ya. Itu bisa ceritakan Bu, gimana prosesnya sehingga semua itu mendukung Ibu? Mengalir aja. Jadi H-2 itu kawan-kawan yang kebetulan non parlemen itu mereka 5 partai itu memberikan dukungan. Jadi mengalir saja dan mereka membangun komunikasi secara natural gitu. Jadi saya rasa tidak ada sesuatu yang ini didesain bagaimana. Jadi natural aja, ya. Jadi semua natural. Bahkan waktu itu ujungnya bisa juga melawan kota kosong Bu ya. Tapi akhirnya PKB putus sendiri, PDI. Kalau bagi Ibu lebih mudah melawan kota kosong atau justru melawan 2 orang ini? Enggak, kalau ini sebuah kontestasi, saya waktu itu pernah menyampaikan sebuah kontestasi memang akan sangat baik kalau kita ketemu kontestan gitu. Ya. Bu, tentu nanti ada pembagian Ibu menggarap wilayah mana, Mas Emil menggarap wilayah mana, ini apakah sudah enggak, saling aja, kesalingan. Jadi kita bekerja saling mengisi aja. Karena mungkin ada titik tertentu lebih cocok Mas Emil yang datang, titik tertentu mungkin saya, titik tertentu bahkan mungkin Mbak Arumi, istrinya Mas Emil gitu. Jadi tidak pada basis daerah, tapi pada basis efektivitas penyapaan. Ya. Lebih ke misalnya Mas segmented ya, Mas Emil ke Gen Z dan ya sesuai titik-titiknya aja. Titik-titik Bu. Bu, waktu Pilkada tahun lalu 2018 kan Ibu juga berhadapan dengan Gus Ipul dan Mbak Putih yang juga koalisi PKB dan PD Perjuangan. Nah, kali ini kan PKB mencalonkan sendiri, PDI mencalonkan sendiri, artinya justru apakah bisa seoptimis meraih 55% seperti tahun lalu atau
pilkada lalu atau bagaimana Bu? Insya Allah. Insya Allah. Dari hitung-hitungan Ibu gimana Bu? Ya, kan kita sudah bekerja 5 tahun ya. Insya Allah sih makin solid, kawan-kawan relawan juga makin solid. Ya. Selain selain dukungan parpol juga. Ya pasti partai juga akan bergerak, tapi relawan ini kan makin banyak gitu. Jadi sinergi antara parpol pengusung dengan relawan, insya Allah akan memperkuat dukungan, insya Allah. Yakin Bu ya? Insya Kalau Allah. didukung 15 partai politik luar biasa Bu. Bu, tadi Ibu juga menyampaikan soal banyak program-program Ibu yang katakanlah yang memang sudah diagendakan di periode sebelumnya, dan salah satu contohnya yang tadi yang September ini jalan. Terus apalagi Bu yang akan Ibu lanjutkan di kalau nanti Ibu akan terpilih untuk melanjutkan program yang lain? Ya, public transportation itu penting untuk aglomerasi Surabaya. Kita sebetulnya sudah memulai dengan Trans Jatim APBD, dan itu desain dari Pemprov, tapi bahwa dari Direktur Perhubungan Darat Kemenhub menyampaikan ini teknologi tercanggih yang ada di Indonesia. Sekarang sudah 5 koridor untuk Trans Jatim. Nah, kita berharap bahwa yang sekarang sudah dimulai untuk SRRL, jadi kita berharap Surabaya Regional Railway Line itu bisa menjadi bagian dari koneksitas yang bisa membangun keterhubungan antara satu daerah dengan daerah lain di aglomerasi Surabaya. Ya. Itu menurut saya sangat sangat urgent untuk bisa digarap gitu, karena memang kebutuhan untuk public transportation yang lebih memadai dan yang lebih membuka ruang untuk percepatan mobilitas masyarakat barang dan jasa, itu kita membutuhkan itu. Itu salah satunya ya. Apalagi Bu selain transportasi, dulu kan Ibu di program sebelumnya tuh saya catat optimis Jatim Bangkit terus melaju gitu kan, ini temanya. Ini selain transportasi nanti yang akan dikerjakan dalam waktu singkat apalagi kira-kira? Kita tidak bisa bilang dalam waktu singkat ya, karena kalau SRRL itu mungkin 5 tahun baru selesai, tapi bahwa itu sudah dimulai. Nah, kemudian dari sisi pendidikan, di luar dari tadi untuk King's, kemudian untuk Western Sydney University, kita berharap bahwa capaian pendidikan di Jawa Timur yang 5 tahun ini itu kita insya Allah terbaik, yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes itu terbanyak. Itu harus terus bisa kita tumbuh kembangkan, bahwa saya sering menyampaikan anak-anak SMA, SMK ini adalah VVIP. Mereka very important person menuju 2045. Dan tentu yang sangat substantif adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka kemiskinan semakin signifikan. Jadi kemiskinan ekstrim di Jawa Timur itu turunnya ekstrim sekali. Jadi kita alhamdulillah di posisi sebetulnya per September tahun lalu, tapi keluarnya data ini baru Februari 2024, itu 0,82% kemiskinan ekstrim di Jawa Timur. Tentu kita berharap bahwa kita bersama-sama seluruh elemen, bersama-sama seluruh kekuatan yang ada di Jawa Timur bisa menurunkan sampai dengan 0% kemiskinan ekstrim. Ini harus berseiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur yang kita sudah melakukan berlapis-lapis. Jadi mulai misalnya ada program PKH untuk nasional. Jawa Timur kita punya PKH Plus. PKH Plus ini untuk lansia kurang mampu. Jadi kalau ada keluarga penerima manfaat dan di situ ada lansia, maka lansia ini jangan menjadi beban keluarga yang kurang mampu. Maka dia harus diintervensi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov. Nah, pola-pola itu kita lakukan, kemudian juga kita hampir setiap saya turun, Mas Emil turun, kita membagi zakat produktif. Untuk siapa? Untuk pelaku usaha ultramikro. Nah, pelaku usaha ultramikro ini kita support dengan zakat produktif 500.000.
500.000 mungkin bagi banyak orang nggak ada nilainya, tapi bagi mereka penjual gorengan, mereka penjual dawet, mereka penjual kayak keripik-keripik, goreng-gorengan kayak gitu. Mereka kadang cuma membutuhkan modal 250.000. Ya, penjual gorengan di sangat banyak alun-alun, di sangat banyak tempat. Itu kalau mereka nggak punya modal ya mereka akhirnya larinya ke rente. Nah, bagaimana kita memutus mata rantai rentenir, maka zakat produktif menjadi bagian dari solusi yang kita lakukan. Dan untuk pelaku usaha kecil dan mikro itu kita menyiapkan Kukesra, kredit usaha keluarga sejahtera, itu ada maksimum mereka boleh pinjam 50 juta lewat Bank UMKM Provinsi Jawa Timur. Nah, dari posisi ini mereka membayar bunga 3% per tahun. Jadi cukup rendah ya dibanding dengan program-program kredit yang lain. Ini harapan kita bahwa mereka bisa memutus mata rantai rente. Jadi mata rantai rentenir ya harus kita putus dengan apa yang menyebabkan mereka kemudian terjerat ke rente. Nah, pola-pola seperti ini kemudian diikuti dengan, kalau dulu millennial job center ini sangat strategis, kemudian sekarang kita ganti millennium job center. Jadi kita memang sudah harus menyiapkan secara lebih komprehensif, termasuk Creative Youth Center itu kita siapkan. Dulu kita melakukan ini berbasis Bakorwil. Ada 5 Bakorwil di Jawa Timur. Setiap Bakorwil punya ruang semacam untuk vocational training. Setiap Bakorwil punya co-working place. Jadi co-working space ini semuanya insya Allah tempatnya cukup representatif, co-work ini. Dan itu bisa digunakan oleh siapa saja, free of charge gitu. Insya Allah ini hasilnya juga sudah kelihatan sekali. Nah, kita ingin menguatkan jadi pusat-pusat kreatif anak muda untuk bisa mewadahi dari energi produktif yang dimiliki oleh anak muda di Jawa Timur. Ini kalau kita melihat bahwa angka TPK kita, tingkat pengangguran kasar kita, sebetulnya kita sudah berapa tahun itu sudah selalu di bawah nasional. Jadi relatif ini menjadi solusi bagaimana memberikan ruang kepada anak muda untuk bisa relatif lebih mandiri dan lebih produktif. Sebenarnya itu yang mau saya tanyakan Bu, ada 2 tadi kan, soal menurunkan angka kemiskinan mutlak, selain tadi program yang ekstrim ya, kemiskinan ekstrim, selain yang tadi Ibu sudah sampaikan, ada program atau jualan khusus nggak nanti selama kampanye? Kalau di 02 di tingkat nasional, Pilpres kemarin kan makan siang gratis, dirubah menjadi makan bergizi. Nah, khusus menurunkan kemiskinan ekstrim tadi. Karena ini sudah paling ekstrim turunnya gitu. Jadi intervensi yang kita lakukan ada PKH Plus misalnya. Kemudian ada Dewi Cemara, desa wisata rakyatnya cerdas, mandiri dan sejahtera. Jadi desa wisata di Jawa Timur itu terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita kemudian juga mengembangkan desa devisa. Desa devisa ini harus dengan SK LPI. Nah, desa devisa ini disurvei sendiri oleh LPI, di SK oleh LPI, dan desa devisanya Jawa Timur terbanyak di antara semua provinsi di Indonesia. Desa devisa ini menjadi penting untuk membangun penguatan akses pasar yang lebih luas. Bagaimana mereka dikenalkan dengan pasar ekspor dengan standar yang sudah terkurasi. Itu saya biasa turun sendiri ke desa-desa itu untuk bisa menemukanali kira-kira ini LPI kalau turun ini mendapatkan approval apa tidak ya, kira-kira saya biasanya turun sendiri. Berikutnya saya selalu menyampaikan untuk bisa menghitung desa mandiri. Desa mandiri di Jawa Timur itu sudah 2.800. Tertinggi ya. Kedua, salah satu provinsi di Jawa itu kalau tidak salah ada 1.800-an, kita 2.800. Dari desa mandiri itu artinya bahwa kita sudah mengurangi beban subsidi dari pemerintah,
karena memang kemandirian yang bisa dibangun oleh masyarakat di tingkat desa di Jawa Timur. Nah, ini kemudian berseiring dengan produksi pangan kita. Produksi pangan kita 4 tahun berturut-turut, kita produksi padi kita tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Tahun ini baru bisa dilihat di akhir Desember nanti. Jadi betapa bahwa dunia ini harus waspada terhadap kemungkinan krisis pangan, tapi Jawa Timur adalah lumbung pangan. Sehingga mempertahankan Jawa Timur sebagai lumbung pangan ini harus sangat serius, sangat serius. Kita sudah 4 tahun berturut-turut mulai periode saya, itu sudah menjadi produsen beras. Jadi setelah padi, beras terbanyak di Indonesia itu Jawa Timur. Kemudian sektor pangan yang lain itu daging. Jadi kalau sapi potong di Jawa Timur, ini hari ini kira-kira 5,1 juta ekor. Kedua, provinsi kedua itu kira-kira 1,8 juta, jadi jauh sekali. Oleh karena itu, kemampuan Jawa Timur untuk bisa melakukan budidaya dari sapi, kemudian kambing, karena kita ini bisa menjaga bagaimana secara kuantitatif kita bisa menyiapkan untuk pangan nasional, terutama ini daging ya, dari sapi itu 5,1 juta ini yang sapi potong, kita tertinggi. Ayam juga tertinggi, telur juga tertinggi. Oleh karena itu Indonesia Timur biasa hampir 80% suplai logistik ya dari Jawa Timur. Ya betul, ketahanan pangan Jawa Timur oke lah. Tapi kendalanya Bu kadang-kadang itu ada bencana Bu. Bencana itu di Jawa Timur cukup tinggi. Gimana tuh mengantisipasi? Bencana apa misalnya? Ya banjir misalnya kan, longsor yang menyebabkan terputus. Kan ada peta ya pasti. Kita melihat, kalau saya itu mengajak kita melihat di IKU, Indeks Kinerja Utama. Jadi di Indeks Kinerja Utama itu kemudian ada Indeks Risiko Bencana. Ini termasuk yang 5 tahun lalu saya dianggap terlalu berani mencantumkan IKU, Indeks Kinerja Utama, salah satunya adalah Indeks Risiko Bencana di dalam mengukur capaian dari kinerja pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau Indeks Risiko Bencana itu selalu turun. Jadi kalau makin tinggi berarti kurang bagus. Jadi kalau Indeks Risiko Bencana tiap tahun makin turun, itu artinya bahwa dari indeks risiko bencana dan kemungkinan dampaknya ini memang harus dilakukan mitigasi secara lebih komprehensif. Biasanya memang kita selalu mengkomunikasikan tidak sekedar dengan BPBD, tetapi bahwa dengan para bupati wali kota, karena titik-titik di mana potensial banjir itu terpetakan, titik-titik di mana potensial karhutla, kebakaran hutan itu juga terpetakan. Titik-titik di mana kemungkinan kalau kita ini melihat puting beliung di beberapa kota di Jawa Timur termasuk potensi puting beliung. Jadi memang mitigasi oleh kabupaten kota itu menjadi sangat penting. Nah, dari mitigasi-mitigasi yang dilakukan antara lain memang kalau banjir bagaimana kemudian sawah kita, kemudian bagaimana dengan ternak kita. Masing-masing sudah terpetakan dengan mitigasi yang semaksimal mungkin bisa diikhtiarkan, ya. Bu, kembali tadi ke program yang sangat penting nih untuk Gen Z Bu, karena kan pembaca kita, pendengar kita di IDN Times ini Gen Z Bu, tentang program Millennium Job Center. Ya, MGC. Itu kapan mulai dilakukan? 5 tahun lalu. Tapi itu bukannya agak tertunda ya kemarin ya? Bukan, 5 tahun lalu sudah dimulai. Ya. Jadi teknisnya supaya kalangan milenial Gen Z itu bisa gig ekonomi, lebih kepada program gig ekonomi. Gig ekonomi itu kan menjadi programmer, kemudian menjadi kameramen gitu ya. Jadi lebih kepada program-program gig ekonomi. Ya. Itu di jalan Bu ya. Semua anak muda bisa semua bisa mengakses, tentu yang mengikuti program ya, supaya tersertifikasi, karena dari gig ekonomi itu harus certified ya. Satu lagi Bu, yang menjadi hal yang kami lihat ada terkait tentang perbaikan atau pembenahan birokrasi Bu. Seberapa jauh Ibu
akan mengupayakan perbaikan birokrasi itu supaya lebih cepat, karena semua urusan program kerja yang tadi Ibu canangkan kalau proses birokrasinya lambat bisa nggak berjalan. Contohnya apa? Mungkin contohnya dulu deh supaya saya bisa Misalnya surat menjawab. izin usaha gitu ya Bu, kemudian surat birokrasi yang berurusan dengan kependudukan itu. Nah, kalau seberapa kependudukan kabupaten kota. Kabupaten Ya. kota, Bu, ya? Di mana? Jadi ya. Jadi kalau misalnya investasi gitu, suatu saat ada investor dari sebuah negara, mereka menyampaikan kalau nanti izin ini 6 bulan bisa turun, maka saya akan invest. Ternyata izin itu 2 bulan, bukan 6 bulan. Maka mereka datang dan tanya bagaimana izin ini bisa 2 bulan turun. Tentu kan juga ada spesifikasinya. Kalau terkait dengan tambang ya pasti ada proses, tidak bisa bim salah bim gitu ya. Tapi ada hal-hal lain yang memang itu menjadi kewenangan provinsi ya bisa lebih cepat. Oke, Bu, 2 pertanyaan terakhir. Iya. Sekali lagi karena udah menyangkut pemilih Gen Z nih Bu, di Jawa Timur, Gen Z dan milenial itu kalau nggak salah data saya menyebutkan hampir 53% pemilih milenial dan pemilih Gen Z. Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk agar Masa pemilih strategi dibuka, saya rasa enggak lah. Nggak Bu ya? Atau bagaimana membuat Gen Z itu? Saya rasa enggak ada Mas Emil yang bisa menyapa mungkin oke. dengan dunia yang lebih dekat ya dengan Oke. mudah. Jadi memang Tapi nanti anak-anak muda saya juga relatif berkomunikasi dengan mereka. baik Bu Iya. ya, gitu ya. Oke, kemudian kemarin Wakil Presiden terpilih Mas Gibran juga menyatakan akan dukung penuh, ya kan, akan turun ke lapangan langsung untuk memenangkan pasangan Bu Kofifa dan Mas Emil. Ini nanti seperti apa nih Bu intinya? Ya kita mengalir aja. Di mana beliau punya waktu dan kemudian berkenan untuk segmen mana, di mana kita mengalir aja. Kan semuanya bergerak, relawan bergerak, partai-partai bergerak, kami juga bergerak. Jadi nanti kalau beliau berkenan di program apa, di titik mana, kami mengikuti aja. Ya. Bu, ada pesan khusus nggak dari Pak Prabowo? Selalu ya dijaga ketenangan, dijaga ketentraman, dijaga persatuan. Ya. Dan itu juga yang sering saya sampaikan bahwa guyub rukun, ayam tentrem. Terakhir mungkin kira-kira bagaimana mengajak para pemilih nanti di Jawa Timur supaya benar-benar ikut dalam proses pilkada ini? Silakan. Ya, karena ini adalah proses yang akan menentukan masa depan Jawa Timur, maka menggunakan hak pilih menjadi penting. Jadi semua yang punya hak pilih, tolong digunakan hak pilihnya. Insya Allah tanggal 27 November proses pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak seluruh Indonesia. Maka saya menghimbau kepada semuanya saja, terutama warga Jawa Timur tentunya, gunakan hak pilih dan maksimalkan proses untuk bisa menentukan pilihan mencari pemimpin baik Jawa Timur maupun kabupaten kota di Jawa Timur 27 November 2024. Baik, itu ajakan dari Bu Kofifa supaya terutama nih teman-teman Gen Z dan milenial yang ada di Jawa Timur untuk datang nanti kemudian memilih pada tanggal 27 November, gunakan hak pilihnya. Baik, Bu, terima kasih udah kehadiran Ya, Bu makasih. Kofifa di IDN Times. Baik, rekan-rekan Gen Z dan milenial, kita ketemu lagi di program Gen Z berikutnya. Salam.